إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ربنا وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bukti bahwasanya kita adalah hamba yang insya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengurai nikmat tersebut, dengan melafadzkannya di lisan dan juga mengakui di dalam hati dan menjalankan nikmat tersebut kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini juga mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimana Allah Rabbul Alamin memerintahkan kepada kita agar membekali diri kita untuk menghadapi berbagai macam problem di dunia ini maupun nanti di yaumil qiyamah. Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya dan sebaik-baik berbekalan adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bagaimana wahai kaum muslimin? Takwa dengan bimtisali awamirih wajtinabi nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita berharap agar Allah mengumpulkan kita ke dalam nikmat yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, yang surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban. Maknanya tinggal menghitung waktu, wahai kaum muslimin, kita berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan maziyat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam ketika waliul amri mengumumkan bahwasanya itu tanggal 1 Ramadan, berarti tinggal sekitar 6 jam wahai kaum muslimin kita berjumpa dengan bulan yang mulia. Maka orang yang tidak mengenal tentang maziyat, fadilat dan juga keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan, maka dia akan biasa-biasa saja. Namun mereka yang mengetahui bulan Ramadan penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan, maka dia akan berjalan, berlari, menggapai dan meraih daripada keistimewaan yang ada pada bulan tersebut. Namun sayang, apabila seseorang itu mengetahui daripada keistimewaan, maziyat daripada Ramadan, kemudian dia biasa saja, dia tidak menginginkan meraihnya, maka dia adalah orang-orang yang betul-betul merugi dunia dan akhiratnya. Dan di antara daripada maziyat yang telah kita ketahui wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala daripada bulan suci Ramadan, di mana Allah Rabbul Alamin mengistimewakan bulan Ramadan dengan faridah, dengan kewajiban, yaitu berpuasa di dalamnya. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memilih bulan selain daripada Ramadan untuk
mewajibkan dari para hambanya berpuasa di dalamnya. Ini istimewa. Maka jadikanlah puasa kita di bulan suci Ramadan adalah puasa yang bermakna, yang bernilai, dengan nilai yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbul Alamin berfirman menyatakan tentang fardiyah as-saum di bulan suci Ramadan, sebagaimana kita hafal sering mendengar daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kata Allah Rabbul Alamin, wahai orang-orang yang beriman, kalau diri kita mengaku orang yang beriman, maka kita terpanggil daripada seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah telah wajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kita. Kalau kita menyadari bahwasanya puasa bukanlah pembebanan, bukanlah kewajiban yang hanya dibekulkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga umat-umat yang terdahulu, maka kita merasakan kewajiban itu adalah kewajiban yang tidak terlalu berat, karena umat-umat sebelum kita telah melakukannya. Dari puasa ini yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa itu ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari tertentu saja. Ternyata hari-hari tertentu ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat selanjutnya 185 dari surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ayyaman ma'dudat itu pada bulan suci Ramadan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai way of life, sebagai undang-undang dasar kehidupan kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Maka kita kembali kepada Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas daripada al-huda, petunjuk tadi, dan juga menjadi pembeda antara yang al-haq dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Sebuah faridah ilahiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Maka Allah Rabbul Alamin yang telah mengistiwakan bulan suci Ramadan, yang telah mengistimewakan bulan suci Ramadan, maka bagaimana kita sebagai seorang hamba juga menjadikan bulan Ramadan itu istimewa. Kita isi dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maziyah yang kedua, wahai kaum muslimin, keistimewaan daripada bulan suci Ramadan yang kedua, di mana orang-orang yang berpuasa tentu saja yang mengikhlaskan puasanya untuk Allah Rabbul Alamin, dan juga hanya berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memasukkan orang-orang yang berpuasa ke dalam surganya. Bahkan Allah memasukkannya dari salah satu pintu-pintu surga yang khusus, yaitu Babu Ar-Rayyan. Hal ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia itu adalah bagian daripada orang yang berpuasa Ramadan, maka dia akan dipanggil nanti oleh Allah Rabbul Alamin untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dari pintu khusus bagi mereka orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Maziyah yang ketiga, wahai kaum muslimin, daripada Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas puasa Ramadan tersebut. Ya. Ini maknanya kalau kita melihat dari berbagai sarah dari para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, maksudnya bagaimana? Bukankah semuanya itu yang kita amalkan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang membalasnya. Tetapi puasa itu merupakan sebuah keistimewaan. Allah Rabbul Alamin akan membalasnya sendiri. Maknanya Allah akan membalas pahala puasa itu bighairi takdirin, bighairi hisabin. Ya, Allah Rabbul Alamin
akan membalas tanpa hitungan. Berarti pahalanya luar biasa. Hal ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala azza wa jal. Hadis ini adalah hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam huwa li wa ana adzibih. Kata Allah Rabbul Alamin dalam hadis qudsi ini, bahwasanya semua amal anak Bani Adam, kita semuanya ini itu untuk kita. Illa siyam, kata Allah Rabbul Alamin, kecuali puasa. Fa huwa li wa ana adzibih. Puasa itu untukku dan juga aku nanti yang akan membalas sendiri pahala daripada puasa. Ingat, para penyarah daripada hadis ini menyatakan bahwasanya Allah akan membalas pahala puasa bighairi takdirin, tanpa hitungan. Maknanya pahalanya berlipat ganda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangan Allah Rabbul Alamin, "la hulfatu fammis shaimi adyabu indallahi min rihil miski." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangan Allah Rabbul Alamin, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak wangi yang terharum di muka bumi ini. Apa rahasianya wahai kaum muslimin? Kenapa puasa memiliki maziyah yang begitu luar biasa? Karena puasa itu tidak mungkin bisa dicampur dengan riyaan wa sum'atan, tidak bisa wahai kaum muslimin. Puasa adalah amalus sirri bainal abdi wa rabbih. Puasa itu adalah amalan sirri, rahasia antara seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin. Maka balasannya juga luar biasa. Kemudian maziyah yang keempat wahai kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Namun kita saksikan betapa banyak orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, padahal semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan betapa banyak orang yang sengaja, walaupun pintu-pintu neraka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka memaksa untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Hal ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim." Apabila masuk bulan Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa saat lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan dan memberkahi kita untuk mengisi dengan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bulan Ramadan itu tiba, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka jahim itu ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza kanat awwalul lailatin min sahri Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila datang awal malam Ramadan, berarti kalau nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hilal nampak, berarti malam itu adalah nanti adalah malam pertama di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Sufidatis syayatin, maka Allah belenggu setan-setan, wa maradatul jin, dan juga jin-jin yang jahat. Karena tidak semuanya jin itu jahat. Ada jin yang muslim, ada jin yang saleh. Wa ghuliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun pintu daripada neraka itu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini bukan berarti kemudian terbebas daripada kemaksiatan dan durhaka, karena banyak manusia yang justru pada bulan suci Ramadan
mereka luar biasa kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun, dan dibuka pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadil munadi, kemudian ada penyeru dari langit yang menyeru kepada manusia, ya bagiyal khairi aqbil, wahai pecinta kebaikan, sambutlah Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya bagiyas sarri aksir, dan wahai pecinta kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, cukuplah sampai di sini saja, karena Ramadan menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa'u minan nari dzalika kulla lailatin. Kemudian Allah Rabbul Alamin senantiasa membebaskan, ya, menyelamatkan dari orang-orang yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka pada malam-malam Ramadan. Semua kita adalah bagian daripada yang mengerti tentang hadis ini. Ketika pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya, maka mari kita berlari untuk memasuki daripada surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima di antara maziyat daripada syahrul Ramadan, di mana setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita melihat di bulan suci Ramadan terkadang kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan yang kita lakukan jauh lebih dahsyat di luar daripada bulan Ramadan? Atau kita menyaksikan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka justru luar biasa melakukan amalan-amalan kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Apalagi pada saat ini ada yang namanya Android. Ini luar biasa. Mereka tenggelam main game online, main ini dan itu, melihat film ini dan itu. Yang itu adalah kemaksiatan yang luar biasa, wahai kaum muslimin. Ini kita saksikan. Lantas bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW tadi? Contohnya saja dalam riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim, idza dakhala Ramadanu futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati asyayatin. Dan setan itu dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok masih ada orang-orang yang bermaksiat? Justru kemaksiatannya malah luar biasa di bulan suci Ramadan. Begitu pula dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah tabaraka wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat awwalul lailatin min syahri Ramadan, sufidatis sayatin wa maradatul jin." Bukan setan telah dibelenggu, dan mereka jin-jin yang jahat juga dibelenggu. Apa maksudnya? Ternyata para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala khilaf dalam permasalahan ini. Dan diantaranya apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tabaraka wa taala dalam Fathul Bari ini luar biasa sekali. Beliau setelah menyebutkan daripada khilaf daripada ulama, maksud daripada sufidatis syayatin itu adalah innahu isyaratun, bahwasanya itu adalah isyarah ila kasratis saubi wal afwi wa iqbalin nasi ila mazidi minat ta'ati. Sesungguhnya itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bulan Ramadan itu dibelenggunya para setan dan juga jin-jin yang jahat. Itu maknanya bahwasanya pahala itu lipat gandakan oleh Allah Rabbul Alamin. Ampunan, pintu-pintu maaf itu dibuka dan disebar oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kebanyakan manusia menerima untuk menambah ketaatan di bulan suci Ramadan. Itu adalah ungkapan daripada sufidatis syayatin. Wa inna syayatina yakillu igwa'ahum. Dan sungguhnya syaitan itu teramat sedikit bisa mengganggu, bisa menjerumuskan, bisa menyesatkan dari mereka para manusia. Fayasiru kal musaffidin. Maka setan itu seperti dibelenggu. Kenapa? Bukan berarti setan ketika Ramadan kemudian setan tidak bisa mengganggu, bisa. Tetapi dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi, ia killu, ya sedikit, ya. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia semangat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang keenam, wahai kaum muslimin, di antara maziyah daripada Ramadan, di mana seorang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Alamin, yaitu amalan-amalan yang telah lalu. Hal ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah SAW dalam riwayat muttafaqun alaih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa, dan berpuasanya bukan ikut-ikutan saja, waktu puasa, tangganya puasa, temannya puasa, di pondok puasa, kemudian ikut puasa, nanti pulang kemudian enggak puasa. Bukan, tapi imanan. Berdasarkan keimanan bahwasanya ini adalah faridah dari Allah Rabbul Alamin, kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita. Wahtisaban, dan juga mengharap semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, da'iyan ila ta'diman li sa'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Yaqulullah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara maziyah yang lain, karena maziyat Ramadan itu teramat banyak sekali keistimewaannya. Di antara keistimewaan yang lain, bahwasanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, farhatan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Hal ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, kullu amali ibni Adam lahu, kullu amali ibni Adam yudha'afu bi asri amsalihha ila 700 di'fin. Kata Rasulullah SAW, semua amal daripada anak Adam, termasuk juga di dalamnya sholat, sedekah dan lain sebagainya, maka itu akan dilipatkan satu kebaikan dengan dilipatkan oleh Allah 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Faqala Allah jalla rabbuna wa ala, kemudian Allah Rabbul Alamin berfirman, illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana adzibih, maka puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas daripada pahala puasa tadi. Yada'u ta'amah wa syarabah li ajli, mereka tinggalkan makanan dan minuman karena Allah Rabbul Alamin. Walis-shaimi farhadan, maka untuk orang yang berpuasa, khususnya berpuasa di bulan suci Ramadan dan umumnya puasa-puasa yang lain, itu farhadan, memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika nanti di yaumil qiyamah berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Wala khulufu fammihi aw wala khulufu fihi, dan bau mulut daripada orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil miski, itu jauh lebih harum daripada rih al-misk, daripada wewangian yang paling harum di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak ingin mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus, kebahagiaan dunia dan akhirat? Bukankah itu yang kita cari? Bukankah itu yang diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam doanya, di dalam manusia itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan berpuasa Ramadan, kita akan mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus,
kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mari kita kejar, kita raih untuk mendapatkan keistimewaan ini. Dan yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, yaitu Lailatul Qadri, keistimewaan bulan suci Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain adalah adanya Lailatul Qadr. Dan Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan setara saja, tapi jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu sama dengan 83 sekian tahun. Ya, 83, setengah lah ya tahun. Dan ini luar biasa. Maka orang yang telah mengetahui daripada keistimewaan maziyat daripada Ramadan, maka tidak layak untuk berpangku tangan, tidak layak untuk bermalas-malasan. Bahkan mereka harus berlari, berlomba-lomba dengan sesama saudara muslim yang lainnya untuk menjadi yang terbaik daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita manusia-manusia yang mengetahui tentang keutamaan, keistimewaan segala sesuatu yang dimana kita mengisi, meraih daripada keistimewaan tersebut. Hanya Allah kita mengadukan pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk mengisi bulan suci Ramadan yang sebentar lagi ya kita insyaallah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meraih keistimewaan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minkum wal amwat. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.